Prabowo Subianto, seorang tokoh senior dalam politik nasional, kembali menjadi sorotan publik setelah keikutsertaannya dalam kontestasi politik pada pemilu 2024 sebagai calon presiden Capres berpasangan dengan calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Meskipun perjalanan politiknya telah lama menghiasi panggung politik Indonesia, banyak yang masih penasaran dengan sosok calon presiden 2024 ini. Mari kita simak lebih dalam tentang profil dan perjalanan karir dari Prabowo Subianto. Profil Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Prabowo Subianto Djoyohadikusumo adalah anak dari Prof. Sumitro Djoyohadikusumo, seorang ahli ekonomi ternama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto, dan Dora Mari Sigar. Dalam keluarganya, Prabowo memiliki dua kakak perempuan, Mairani Ekowati, Biantiningsih Midrawati, serta satu adik laki-laki bernama Hashim Djoyohadikusumo. Perjalanan pendidikan Prabowo penuh dengan mobilitas karena menyesuaikan dengan tugas orang tuanya. Ia mengenyam pendidikan di berbagai negara, dari Hong Kong hingga Malaysia, Swiss, dan Inggris. Setelahnya, Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1974, kemudian bergabung dengan Kopassus Angkatan Darat. Prabowo Subianto memiliki sejarah panjang dalam dunia militer. Ia pernah menjadi tokoh penting di Kopassus pada tahun 1996 sampai tahun 1998 dan menjabat sebagai Pangkostrat pada tahun 1998, meskipun jabatan ini tidak berlangsung lama karena kondisi politik pada saat itu. Setelah pensiun dari militer, Prabowo merintis karir di dunia bisnis di Yordania dan Jerman, kemudian kembali ke Indonesia untuk terlibat dalam politik. Majunya Prabowo dalam kontestasi politik pemilu 2024 mendapat dukungan dari tiga partai besar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar yang berkumpul dalam koalisi pimpinan Partai Gerindra. Dukungan dari koalisi ini membawa Prabowo memenuhi syarat jumlah kursi di DPR untuk maju sebagai calon presiden. Namun, perjalanan politiknya tidaklah mudah. Ia sudah beberapa kali mencoba maju dalam kontestasi politik sebelumnya, namun belum berhasil mencapai kursi presiden. Kegagalannya terjadi pada tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir pada 2019 ketika ia bergabung dalam Kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Prestasi Prabowo Subianto di bidang kemanusiaan dan kemiliteran, penyelamatan sandera, pada tahun 1996, Prabowo memimpin operasi penyelamatan 20 sandera, termasuk 8 WNA, dari kelompok separatis OPM di Mapenduma, Papua. Prestasi pendakian Everest, tahun 1997, Prabowo memimpin tim Indonesia yang menjadi pendaki Muslim pertama yang mencapai puncak Everest. Kontribusi Prabowo dalam organisasi dan kesejahteraan masyarakat, Ketua Umum IPSI, menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI, yang memastikan prestasi gemilang bagi Timnas Pencaksilat. Ketua Umum HKTI, dikenal sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, yang bertujuan mensejahterakan petani. Ketua Umum APPSI, memimpin Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, dan membela pedagang pasar. Pengembangan petani dan nelayan, membina kelompok kontak tani nelayan andalan KTNA untuk memperjuangkan kesejahteraan petani nelayan. Prestasi Prabowo dan kontribusi dalam politik, pimpinan Gerindra, sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo berhasil menjadikan partainya sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia pada pemilu 2019. Prestasi Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan, prestasi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI di Kabinet Indonesia Maju mencatat prestasi yang signifikan seperti, pembentukan komponen cadangan KOMCAD. Prestasi pertama yang signifikan adalah berhasilnya dalam menciptakan komponen cadangan KOMCAD. Langkah ini mengukuhkan pertahanan nasional, melalui peningkatan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan bagi Indonesia. Penguatan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Langkah-langkah yang diambil termasuk penguatan Pindad dan mewujudkan produksi kendaraan taktis, Maung, di Bandung, yang secara substansial memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia secara mandiri. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sekolah selama masa jabatannya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam sektor pendidikan.
Prabowo memperbaiki kualitas SMA Taruna Nusantara dan membangun 5 sekolah baru di beberapa wilayah strategis di Indonesia, serta mendirikan 2 politeknik baru. Salah satunya adalah Politeknik Universitas Pertahanan (Unhan) di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan fasilitas kesehatan dan pengelolaan air selain peningkatan dalam pendidikan, Prabowo juga memusatkan perhatiannya pada sektor kesehatan. Ia membangun 25 rumah sakit RS baru milik TNI dan melakukan perbaikan substansial terhadap Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, menjadikannya RS Jenderal Sudirman yang dilengkapi fasilitas lengkap. Selain itu, Prabowo berhasil membentuk satuan tugas air yang berhasil menemukan lebih dari 100 sumber air untuk mengatasi kekeringan di berbagai daerah. Akuisisi alutsista terbaik Menhan Prabowo berhasil mendapatkan alutsista terbaik bagi TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Ini termasuk pengadaan pesawat tempur F-15EX dan Rafale untuk TNI AU, serta kapal selam bagi TNI AL. Langkah ini mengokohkan pertahanan Indonesia di mata dunia. Keberhasilan dalam forum internasional prestasi terakhir yang tidak kalah penting adalah kemampuan Prabowo dalam tampil memukau di forum-forum internasional, yang mengukuhkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Kehadirannya di berbagai forum industri pertahanan memberikan citra yang kuat bagi industri pertahanan dalam negeri. Hampir semua media tidak mau meliput 11 juta lebih orang yang kumpul, demikian kata Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya kepada media lantaran dinilai tak meliput reuni Akbar 212 pada Desember tahun 2018. Prabowo Subianto, Letnan Jenderal TNI Purn, yang lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober tahun 1951. Pria yang memiliki latar belakang pendidikan di luar negeri itu sempat dekat dengan persaudaraan alumni 212, hal itu ditunjukkan dengan pernyataan Prabowo sebagaimana disampaikan di paragraf pertama. Saat duduk di bangku SD, dia sekolah di Hong Kong. Menteri Pertahanan itu juga sempat mengenyam pendidikan di Malaysia dan Swiss. Saat duduk di bangku SMA, dia sekolah di Inggris. Dia merupakan pengusaha yang terjun ke dunia politik praktis. Mengawali karir sebagai anggota militer, dia menjadi pengusaha setelah pensiun menjadi abdi negara. Lalu bagaimana rekam jejak Ketua Umum Partai Gerindra itu? Militer. Prabowo menempuh pendidikan Akabri Darat Magelang pada tahun 1970 sampai tahun 1974. Pada tahun 1974 sampai tahun 1985, dia bertugas di Kopasanda, dahulu merupakan pasukan khusus TNI AD. Saat masih berusia 26 tahun, Prabowo mengemban tugas penting. Dia menjadi komandan peleton operasi Seroja, dengan tugas memimpin isi penangkapan Nicolau dos Reis Lobato. Pada 1995, dia diangkat menjadi komandan Jenderal Kopassus. Salah satu tugas yang diemban adalah melaksanakan operasi pembebasan Sandera Mapenduma dari tangan OPM. Dia pernah menjadi komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus 996-1998. Pada 1998, dia didapuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, dia menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI pada 1998. Walakin, kariernya di militer menjadi sorotan saat Prabowo disebut-sebut ada di balik hilangnya aktivis 1998 oleh tim Mawar bentukan Kopassus. Nama Ketua Umum Partai Gerindra itu juga terdapat dalam arsip tertanggal tanggal 7 Mei 1998. Dalam arsip tersebut, disebutkan bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus yang berlokasi di Jalan Lama, yang menghubungkan Jakarta Bogor. Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto, demikian pernyataan dalam arsip tersebut. Masalah pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang diduga melibatkan Prabowo tersebut membuat namanya sempat masuk dalam daftar hitam negeri Paman Sam Amerika Serikat. Pada 2020, dia ditolak masuk saat akan menghadiri wisuda anaknya di Boston. Menteri Pertahanan. Dia dilantik menjadi Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Prabowo dipilih menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai tahun 2024. Dia lantas membeberkan alasan mengapa menerima tawaran Jokowi untuk menjadi menteri. Sebagai patriot, hidup saya hanya untuk bangsa dan negara, tuturnya. Begitu beliau ajak saya katakan tidak sampai saya pikir lebih dari 1 jam saya katakan, iya.
Kendati demikian, keputusannya untuk menerima tawaran dari Jokowi menimbulkan pelbagai reaksi, salah satunya tak sedikit pengikutnya yang menentang keputusan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Saya ditentang oleh banyak pengikut-pengikut saya, tapi saya katakan demi persatuan nasional, demi rakyat Indonesia para pemimpin harus bersatu, ujar dia menerangkan. Dia bahkan mengungkap pandangannya ihwal demokrasi. Bersaing boleh, bertanding boleh, mengadu argumen, mengadu gagasan, mengadu program, silakan memberi tawaran kepada rakyat, bagus, itu demokrasi, tutur dia, tapi begitu selesai, begitu ada kelutusan kita harus bersatu kembali, kita harus rukun. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, dia mulai mengembangkan industri pertahanan berbasis teknologi, hingga moderasi alat utama sistem persenjataannya. Dia gencar memasarkan pelbagai produk persenjataan Indonesia ke mancanegara. Prabowo menawarkan dan memperkenalkan peralatan yang diproduksi PT Pindad. Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah belanja alutsista dengan nilai mencapai 2 miliar dolar AS yang terdiri dari pesawat angkut militer MC-22 Block C Osprey, pesawat yang memiliki perpaduan antara helikopter dan pesawat terbang baling-baling. Wallahu a'lam bishawab.